Allah yang dinyatakan dalam kitab Yesaya adalah Allah yang membuka diri bagi segala bangsa. Ia bukan lagi dipahami hanya sebagai Allah bagi satu kaum, melainkan sebagai Allah yang memanggil umat manusia dari segala penjuru bumi untuk menyaksikan kemuliaan-Nya. Gambaran ini sejalan dengan seruan Mazmur 117 yang mengajak segala bangsa dan segala suku untuk memuji Tuhan, sebab kasih setia-Nya tidak mengenal batas. Sejak awal, keselamatan sudah tidak dimaksudkan sebagai milik eksklusif kelompok tertentu, melainkan undangan universal yang merangkul semua orang. Namun, hidup manusia seringkali berjalan dengan arah yang berbeda. Dunia kini dipenuhi fragmentasi, polarisasi sosial, dan sikap menutup diri atas nama identitas atau nasionalisme sempit. Banyak kelompok lebih sibuk menegakkan tembok daripada menjembatani jarak. Justru pada titik inilah suara kitab suci menjadi teguran keras. Keselamatan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan anugerah yang harus dibagikan. Di hadapan Allah, garis pemisah yang kita buat tidak lagi relevan. Surat kepada orang Ibrani menambahkan nada yang berbeda, namun tak kalah penting. Penulis mengingatkan bahwa penderitaan, disiplin, atau bahkan cobaan hidup bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, melainkan bentuk perhatiannya yang mendidik. Didikan itu memang terasa berat, sama seperti seorang anak yang tak selalu mengerti maksud baik orang tuanya. Tetapi justru melalui tempaan itu, lahirlah kedewasaan dan kebenaran. Dalam realitas dunia modern, krisis kesehatan, perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi, dan konflik peperangan sering memunculkan pertanyaan, mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Bacaan hari ini memberi perspektif yang menenangkan, bahwa di balik pahit getir sejarah, mungkin Allah sedang mendidik umat manusia agar sadar akan keterbatasannya, berhenti bersandar pada kesombongan, dan kembali pada kerendahan hati serta solidaritas. Yesus dalam Injil Lukas menegaskan bahwa jalan menuju keselamatan tidaklah mudah. Ia berbicara tentang pintu yang sempit, sebuah simbol betapa masuk ke dalam kerajaan Allah menuntut lebih dari sekedar identitas lahiriah atau rutinitas religius. Banyak orang mengaku mengenal Tuhan, tetapi pengakuan itu tidak menjamin keselamatan jika hidup mereka tidak sejalan dengan kehendak-Nya. Pintu sempit itu adalah pilihan untuk hidup dalam kasih, kejujuran, pengampunan, dan kesetiaan, meski seringkali berlawanan dengan arus dunia. Di tengah budaya digital yang menawarkan segala sesuatu secara instan, mulai dari popularitas, kekayaan, bahkan spiritualitas, Yesus mengingatkan bahwa jalan sejati selalu menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan pengorbanan. Akhir dari perikop ini menghadirkan gambaran yang menakjubkan. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, untuk duduk bersama dalam perjamuan kerajaan Allah. Bayangan ini terasa kontras dengan realitas dunia kita sekarang. Masih banyak perang yang merenggut nyawa, diskriminasi yang menyingkirkan sesama, dan kebencian yang membakar relasi antar bangsa maupun antar kelompok. Namun, justru disitulah Injil memberi pengharapan. Pada akhirnya, Allah memanggil semua orang untuk berkumpul dalam satu meja, tanpa memandang suku, bahasa, atau agama. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk duduk makan bersama dengan orang yang berbeda, bahkan dengan mereka yang mungkin pernah menyakiti kita?
Sebab kerajaan Allah menuntut keterbukaan hati yang radikal, jauh melampaui sekat-sekat yang kita bangun di dunia. Inilah undangan yang sesungguhnya. Meninggalkan eksklusivitas, melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan berani melangkah melalui pintu sempit menuju hidup yang penuh kasih. Pada akhirnya, keselamatan tidak diukur dari status atau posisi kita, melainkan dari kesediaan hati kita untuk membiarkan kasih Allah mengubah cara hidup kita, hingga kita pantas ikut serta dalam perjamuan kasih yang abadi.